Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas apa yang menyebabkan market crypto koreksi gitu ya. Tadi kita sempat mengalami koreksi di pagi hari ataupun kemarin gitu ya. Nanti kita coba lihat pembahasannya apa sih yang menyebabkan alasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. Support kalian sangat berarti untuk saya juga. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton video kemarin, kalau menurut saya rekomendasi untuk kalian cek juga nih. Di saat market crypto seperti ini, sangat penting kita untuk belajar lagi nih, fundamentalnya lagi gitu ya. 5 tips penting untuk sukses di market crypto ya. Bisa dicek, nanti saya coba linkin di deskripsi juga. Nah, kita akan bahas nih. Pertama, apa alasannya? Kedua adalah, apakah market crypto masih bisa turun lagi? Khususnya kita akan bahas analisa teknikal untuk Bitcoin juga. Oke, langsung masuk update market crypto bagaimana hari ini. Kita lihat Bitcoin turun 4,98%. Ini penurunan memang cukup dalam ya untuk Bitcoin sendiri. Padahal sebelumnya dia sempat break all time high ke $69.000. Walaupun belum sampai ke 70.000 ya. Untuk altcoin sendiri kita lihat masih ada beberapa yang cukup naiknya signifikan. Seperti Mina, seperti Kadena gitu ya. Ada OMG Network dan lain-lain. Tapi memang kalau kita dari sini lebih banyak altcoin yang juga mengalami koreksi sedikit karena memang kita lihat Bitcoin-nya juga koreksinya cukup dalam ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kita coba cek Fear and Greed Index di 77. Tapi ini kalau menurut saya ini dia belum update karena Fear and Greed Index ini update selama 24 jam satu kali gitu ya. Jadi ini pada saat market crypto dump atau setiap koreksi dia belum update. Jadi masih di 77. Mungkin besok kita bisa lihat ada penurunan lagi nih di Fear and Greed Index sendiri. Nah, kita coba cek alasan pertama. Alasan pertama adalah fastest inflation in 31 years. Jadi ini adalah tentang inflasi. Dimana kemarin itu bertepatan juga dimana Amerika juga rilis mereka punya inflasi, punya research gitu ya. Dan di sini dibilang bahwa ini inflasi terbesar sejak dari 31 tahun yang lalu. Dimana apa? Dimana inflasinya naik sekitar 6,2%. Paling tinggi sejak 1990 gitu, dari 30 tahun. Nah, tapi kalau inflasi seperti ini seharusnya itu cukup bullish untuk market crypto atau cukup bagus lah gitu ya. Kenapa? Karena biasanya investor itu tujuan mereka apa? Tujuannya mereka itu untuk hedge mereka punya wealth atau kekayaan ini dengan inflasi gitu ya, biar nggak kemakan oleh inflasi. Nah, harusnya kalau inflasinya naik, mereka akan lebih banyak invest di financial market seperti market saham, market crypto, atau bonds, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kenapa malah turun? Nah, nanti kita coba bahas di sini ya. Jadi ini alasan pertama, keep in mind dulu ya. Jadi di sini naik sekitar 6,2% dari past 12 months, dari 1 tahun yang lalu gitu ya, paling cepat. Jadi inflasi. Yang kedua itu di sini kita bisa perhatikan ada total liquidation. Dalam 24 jam terakhir ada sekitar 166.000 traders were liquidated atau kena likuidasi juga. Ini adalah beberapa aset yang terlikuidasi. Jadi sebenarnya ya ini banyak orang yang long juga atau mau harga Bitcoin atau harga suatu aset itu naik, makanya mereka bilang long. Tapi yang ke likuidasi ini kita bisa perhatikan mainly di exchange Binance ya, ada di Binance, FTX dan Bybit. Oke. Nanti kita lebih bahas untuk konekin semua satu-satu. Jadi kita bahas dulu alasannya, nanti baru satu cerita kita gabungkan jadi satu gitu ya. Ini tentang over leverage atau tentang likuidasi, ini sempat kita ngomongin juga bahwa market crypto ini lagi over leverage, cukup over leverage juga ya. Kita bisa bandingkan ini lagi all time high. Jadi perhatikan yang warna ungunya nih. Perhatikan grafik yang warna ungu di mana kita sekarang tuh lagi paling tinggi sebenarnya dari bulan November. Jadi untuk tahun 2021 di tahun ini paling besar ya dari estimate kita, leverage ratio kita bisa perhatikan di sekitar 0,19. Ini kalau kita zoom lebih dalam lagi. Nah, walaupun ini sempat kalau kita zoom lagi ini kurang. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Ini tanggal 9 November ya. Nah, 10 November ini memang ada mengalami penurunan karena yang tadi sedikit mengalami penurunan karena beberapa kena liquidate juga gitu ya. Jadi nggak begitu over leverage. Tapi kalau kita lihat dari overallnya ini masih termasuk tinggi ya, bisa kita bandingkan seperti ini, masih termasuk tinggi. Ini sebenarnya sudah kita ada mention untuk lebih detail di satu video di sini ya, kesempatan terakhir untuk membeli kripto. Ini kita bahas detail untuk di sini, kalian bisa cek videonya, saya linkin di deskripsi juga. Nah, itu yang kedua tentang
market crypto over leverage, kurang begitu bagus, kurang sehat. Lalu yang ketiga ini tentang krisis Evergrande gitu. Evergrande juga kita kalau mau lebih detail ada videonya juga sih. Nanti saya coba cari deh. Ini videonya dari bulan September, cukup lama. Tapi nanti kalau saya ketemu saya linknya di deskripsi juga kalau kalian yang baru masuk kripto gitu ya. Evergrande. Secara singkat apa itu Evergrande? Evergrande adalah perusahaan Chinese property giant. Jadi dia adalah developer properti terbesar kedua gitu ya di China, dan dia tuh ngutang is in debt for roughly 300 billion dollars atau 300 miliar dolar. Dan ini krisis Evergrande ini membuat para pengamat ekonomi juga dia bilang bahwa wah ini takutnya ekonomi bisa crash juga gara-gara ngutangnya ini cukup besar ya, 300 miliar dolar gitu. Ada beberapa institusi yang kena dampaknya pastinya kalau misalnya dia gagal bayar istilahnya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal di mana kemarin itu seharusnya Evergrande bayar utangnya atau membayar paymentnya dia, kupon paymentnya atau ya bonds paymentnya lah, surat utangnya ya. Dan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari beberapa source itu ada bilang bahwa Evergrande official defaulted atau dibilang bahwa wah Evergrande ini benar-benar bangkrut gitu. Dan ini membuat panik di market. Wah Evergrande bangkrut, nggak bisa bayar dan lain-lain gitu ya. Memang ada berita, kalian bisa cek sendiri waktu berita seperti ini ya. Tapi kemudian berita terbarunya apa? Berita terbarunya ini ada beberapa juga bilang ini berita lama, ini berita lebih barunya lagi di mana Evergrande averts default, di mana di sini bilang bahwa Evergrande ini dodge, jadi istilahnya mereka nggak jadi bangkrut, mereka berhasil bayar untuk payment yang di bulan ini, kira-kira kayak gitu, atau payment untuk term inilah. Nah kalau untuk sekarang kalau kita bisa perhatikan, yes memang sekarang dia sudah bisa berhasil bayar untuk bulan ini, tapi harus ada yang diperhatikan lagi. Diperhatikannya apa? Bahwa masih ada, dia harus make payment sekitar 366 juta dolar before year end atau before akhir tahun ini. Jadi masih ada kemungkinan lagi nih dia default di tahun ini. Jadi harus tetap berhati-hati dengan Evergrande sendiri, karena ini bukan buat dampak market crypto doang ya, tapi ini buat financial market sih kalau menurut saya, kalau benar-benar ini cukup besar. Ini kita bisa lihat nih, ini adalah projectnya Evergrande, di mana project bisa dibilang rusun, rumah susun atau enggak apartemen kayak gitu ya, gedung-gedung buat tempat tinggal, tapi ini nggak ada yang tinggalin gitu karena memang udah nggak ada dana lagi untuk membuat properti seperti ini. Jadi ini nggak ada yang tinggalin lah istilahnya. Jadi ini yang menyebabkan ini salah satu projectnya yang fail atau yang kurang berhasil lah gitu ya. Dan ini kita lihat di sini yang saya stabilo di warna hijau, di mana dibilang bahwa last minute coupon payments on Wednesday. Jadi memang awal-awal banyak orang bilang spekulasi wah dia default karena dia nggak berhasil bayar. Tapi ternyata Evergrande ini melakukan last minute coupon payment, jadi benar-benar sebelum deadline-nya dia bayar. Nah sekarang kita udah ketemu 3 poin itu, kita gabungin satu-satu gitu jadi satu. Yang pertama di sini Bitcoin price drop summarizing, kesimpulannya apa? Yang pertama Evergrande FUD atau fear, uncertainty sama doubt, ketakutan lah gitu ya. Ini membuat long position ke likuidasi gitu ya, long position ke likuidasi. First tadi kita bilang dia ada file buat bankruptcy yang tadi kita ada share juga. Lalu 2 jam kemudian ternyata dia pay the interest atau bayar bunganya gitu. Jadi kayak masih bisa bayar lagi nih untuk bulan ini. Jadi kayak gitu, kayak kena PHP juga ya. Lalu yang kedua, people take profits before next major level $70,000, di mana sekitar $70,000 Bitcoin cuma hit 69,000. Jadi sebelum psikologi level lah bisa bilang ya. Jadi ini banyak orang take profit juga. Yang ketiga adalah futures market open interest was on all time high ya. Open interestnya kita bisa lihat yang warna biru ini naik tinggi. Nanti kita bahas nih kenapa open interestnya tiba-tiba naik tinggi seperti ini gitu ya. Jadi ini ada beberapa alasan. Ini ada tweetnya lagi dari si Will Clemente, hampir sama sih, dibilang high funding, open interest spiking dan lain-lain. Ini open interest, kita coba bahas tentang futures open interest. Kenapa open interestnya tiba-tiba naik seperti ini? Kalau menurut teori saya, ini nih justru ada hubungannya dengan yang pertama, di mana kita bilang bahwa inflasi naik gitu ya. Karena inflasi naik, banyak orang lebih bullish atau lebih optimis terhadap financial assets lah. Salah satunya adalah Bitcoin gitu ya. Untuk apa? Untuk hedge inflation. Makanya banyak orang langsung buat, wah reportnya naik nih. Ini jadi yang pertama terjadi tuh ini dulu inflasi, baru tiba-tiba Evergrande gitu ya. Nah jadi dengan seperti ini orang-orangnya cukup optimis terhadap ini, makanya banyak orang yang buka open interest lalu long dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata tentang kasus Evergrande langsung turun. Kira-kira kayak gitu sih logikanya ya. Nah sekarang kita bahas nih kalau lebih detail tuh seperti ini.
kalau dari chart ya, dalam chart 1 jam kita bisa perhatikan ini mungkin jam 8 kemarin waktu Indonesia Barat di mana naik nih kita. Wah, ini mungkin dampak dari inflasinya cukup naik, inflasinya naiknya tinggi gitu ya. Orang-orang jadi cukup optimis terhadap bisa dibilang market crypto juga lah, atau Bitcoin sendiri untuk hedge inflation. Tapi ternyata ini di sini Evergrande gagal bayar atau default lah istilahnya ya. Ada rumor dia default, orang-orang langsung takut gitu ya. Tapi ternyata sekarang dia bayar. Jadi sekarang dia konsolidasi lah, karena kan newsnya agak telat gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk pergerakan price movement ya. Tapi kalau kita perhatikan dari sini juga, kita sudah sempat bilang kan market ada sedikit over leverage juga ya. Nah, ada beberapa pattern yang kita bisa share untuk video kali ini. Pertama, Bitcoin kita bisa perhatikan dia membentuk double top di atas ini. Jadi ini sebenarnya cukup bearish atau bisa dibilang reversal pattern, di mana target ke bawahnya tuh kita bisa perhatikan juga pada saat seperti ini, double top pattern. Kita ambil dari atas ini ke bawah ya. Lalu sini kita cek targetnya dia. Nah, kalau kita perhatikan sekarang untuk double topnya sendiri ini sudah hit targetnya gitu ya. Jadi ini udah selesai pattern ini. Nah, sekarang pattern selanjutnya apa nih yang bisa ada potensi untuk dari Bitcoin sendiri? Pattern yang biasa kita lihat kalau ada dump seperti ini, biasanya itu adalah pattern ini, bearish pendant ya, mengalami penurunan, konsolidasi sedikit. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengalami lanjut penurunan lagi gitu ya, apakah Bitcoin masih bisa turun lagi? Dan yes, kalau untuk sekarang kita masih belum tahu sih apakah masih bisa terjadi penurunan atau enggak. Yang kita tahu adalah di sini, kita sempat mention juga di beberapa video yang lalu bahwa supportnya Bitcoin ini cukup kuat di level 64.000 ya. Ini ada resisten sebelumnya, sekarang menjadi support kan. Nah, itu jadi support pertama di 64.000 kita sudah mention. Nah, lalu di sini ada support di exponential moving average 50-nya juga yang warna merah, kita bisa perhatikan di sini. Nah, jadi ada dua support yang memang menjadi cukup kuat sih. Dua support ini menjadi cukup kuat. Pertanyaannya adalah apakah kedua support ini, satu dari indikator, satu lagi dari sini, bisa menahan price movement-nya dari Bitcoin sendiri kalau misalnya dia ada terjadi penurunan. Kalau misalnya bisa menahan, artinya mungkin kita masih bisa naik lagi, lanjutkan reversal yang ke atas gitu ya. Itu untuk dari patternnya. Nah, kalau nggak bisa menahan, itu berarti ada bearish pendant, mungkin bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau untuk bearish pendantnya sendiri, kita bisa tarik garis dari sini ke bawah, kira-kira kayak gini. Nah, target itu mungkin di sekitar 60.700-an, 60.500-an di level ini ya, ini garis warna hijau sini. Dan ini memang cukup kita bisa bilang ini support yang cukup kuat sih. Kita bisa perhatikan Bitcoin ada konsolidasi cukup lama juga di daerah sini. Oke, kira-kira ini menjadi support selanjutnya untuk Bitcoin juga. Jadi ya inilah kalau misalnya dia bisa mengalami penurunan lagi ya. Lalu kita coba bahas dari time frame daily juga. Kalau kita lihat dari time frame daily, sebenarnya Bitcoin cukup bagus sih pada saat dia mengalami penurunan. Ini kita coba delete ya. Nah, lihat penurunan Bitcoin kemarin, walaupun dia ini kan candle panjang nih, soalnya dia naik ke atas all time high langsung turun ke bawah gitu ya, makanya ini candle panjang sekali. Nah, kalau kita perhatikan pada saat Bitcoin turun, lihat dia turunnya kemana? Dia benar-benar retest di previous resistance sebelumnya. Lihat ini ada resistennya lagi, dan di sini dia istilahnya kita bisa bilang dia retest lagi. Ini hampir ada exponential moving average 20 di time frame daily-nya juga gitu. Jadi ya sebenarnya nih kalau untuk penurunan Bitcoin ini ya cukup sehat lah. Walaupun penurunannya sebenarnya nggak begitu dalam sih, kalau kita perhatikan di sini turun sekitar 5% atau 4% aja. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa level. Kalau tanya mungkin pertanyaannya adalah apakah masih boleh beli atau enggak untuk sekarang ya. Kalau menurut saya di video kali ini kita sudah bilang kesempatan terakhir untuk membeli kripto gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli ya, berhubung dengan harganya lagi special atau lagi diskon juga, sebenarnya kalau misalnya kalian mau beli masih boleh, tapi tetap harus ada risk management juga. Karena apa? Karena kita sudah ada bilang bahwa masih ada potensi dia turun, walaupun kalau menurut saya bisa dibilang supportnya sih cukup kuat ya. Jadi seharusnya ya potensi dia turun ke bawah ada, tapi mungkin kecil. Tapi keep in mind aja ada itu ya. Tapi harus saya kasih disclaimer on juga ya. Ini bukan ajakan untuk beli atau jual suatu kripto juga ya. Ini hanya analisa saya gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk Bitcoin. Dan ya kalau misalnya kita perhatikan dari satu lagi ya, kita perhatikan dari ini November 2021. Kita kalau flashback ke 2017. Ini coba kita flashback ke 2017 dulu nih. 2017 mana ya? Ini lama, karena 2017 ini ada case yang hampir sama juga nih. Kita bisa perhatikan di sini. Di mana di 2017 ini kita juga mengalami penurunan cukup dalam ya. 2017 dalam 4 hari kita mengalami penurunan.
Tapi gak lama kemudian kita langsung bisa break high-nya lagi gitu. Dan di sini dia turun, ini kena kita lihat support di exponential moving average 55-nya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya seperti ini keep in mind aja, sebenarnya mungkin exponential moving average 55 bisa menjadi target kita juga sih untuk di tahun 2021. 55 di mana? Di sini nih. 55 kita tuh yang warna merah di sini. Jadi kalau Bitcoin turun pun di sini masih bisa dibilang kategori masih cukup bullish juga walaupun dia mengalami penurunan lagi dalam. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi ini mungkin kita bahas lebih detail lagi di next video. Tapi itu saja sih. Kalau kalian suka video ini, dapat informasi baru, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.